sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta berdiri karena kalau saya duduk tertidur. Saya sedang mengalami jet lag berat. 10 hari di New York baru sampai kemarin. Tadi malam tidak tidur 1 detik pun. Jadi saya berdiri aja supaya nggak tertidur. Kalau saya tertidur tolong bangunkan. 4 hal saudara, 3 hal akan saya sampaikan. Pertama, saya kira ada miskonsepsi ini pembahasan kita Prof. Hasbullah. Health financing itu direduksi urusan JKN. Ya, saya kira kita associated dengan health insurance. Saya mungkin berbicara lain ini. Prof. Hasbullah, insurance, premi, payment. Mestinya komprehensif. Health financing, sistem dan policy. Nah, di dalam komprehensif itu ada public health. Ya, mari kita ingat kembali apa arti public health. Ini juga banyak miskonsepsi. Ya, UKM, upaya kesehatan masyarakat, katakan itu health promotion, sampah. Nanti kita kembalikan kepada definisi klasik dari public health. Nah, yang ketiga, isu pembiayaannya seperti apa. Slide berikut. Nah, masalahnya sekarang saudara, kebijakan pembiayaan kita bukan hanya di Indonesia, di banyak negara itu tidak komprehensif, parsial. Hanya investasi infrastruktur, operating cost kurang, maintenance cost kurang. Ada orang tidak ada dana, ada dana tidak ada alat, tidak ada obat. Jadi parsial. Kedua, vertikal, jadi disease driven. Saya ngurusin TBC saja. Saya bagi dong malaria di sikut, nggak boleh, saya TBC. Jadi vertikal program. Ya, tidak integrated. Bias terhadap insurance. Ya. Kemudian UKM-nya publik itu mengalami tadi chronic disease, Probudi, chronic underfunding. Berikut. Nah, inilah pembiayaan komprehensif. Tidak bisa suatu sistem itu saudara efektif kalau kita hanya bicara sebelumnya. Ini di sini ya. Mundurnya gimana nih? Gimana nih? Yang ada panah-panah. Baik. Nah, ini. Jadi masalah kita saudara terlalu banyak di sini membicarakan financing untuk medical services, UKP. Ya, kita bicara bagaimana biaya primary care, kapitasi, secondary, kemudian inasi bija dan sebagainya. Ya. Kemudian hanya sedikit bicara UKM, health promotion. Ya, prevention, surveillance, dan yang penting juga UKM ini public saudara adalah satu kegiatan. How do we mobilize social machinery? How do we mobilize bureaucratic machinery? Artinya dalam melaksanakan program kita harus rapat dengan camat, kepala desa, dengan bupati, mendidik kader. Itu semua adalah upaya-upaya UKM yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, kemudian bagaimana menggerakkan sektor lain beyond health. Itulah public health. Ya, kalau tadi insurans kita sering mengenal itu fungsinya adalah collecting, pooling, purchasing. Yang diberikan oleh insurans saudara adalah financial protection. Tapi kalau public health itu collecting, allocating, budgeting. Yang diberikan adalah risk reduction. Prof. Saya tidak melihat asuransi banyak efeknya dalam mengurangi risiko. Tidak. Ya, kalau mengurangi risk itu public health. Kalau ini hanya financial protection, orang tidak akan miskin karena ada JKN. Tetapi apakah derajat kesehatan meningkat? Kalau ada dari Aceh bisa kita lihat. Aceh itu mulai universal care cover itu 2010. Ya, Gubernur Irwandi mengatakan orang Aceh gratis berobat. 1 tahun 480 miliar. Jadi 4 tahun sudah hampir 1,8 triliun. Ya, jarang orang Aceh kesulitan membayar pelayanan. Tapi apakah indikator kesehatan membaik? Orang mengatakan tidak membaik, saya mengatakan malah memburuk. Stunting naik 46% sekarang, kalau di NTT itu 56%. Case detection TB juga menurun. Kenapa? Karena insurans tidak mengurusi itu. Nah, tanpa keberhasilan public health itu ibarat kita mencoba menjernihkan air keruh di hilir. Hulunya adalah public health. Nah, tetapi kalau kita hanya membicarakan dua ini saudara tanpa memperkuat sistem yang ini, itu juga tidak jalan. Karena begitu JKN meningkat, perlu puskesmas, perlu tenaga.
pengadaan gedung puskesmas, rumah sakit, dan tenaga bukan urusan BPJS. Itu urusan governance, health system strengthening. Ini yang kita lupakan, maka sekarang Prof. Hasbullah menggebu-gebu kan. Tidak ada pelayanan. Apa yang terjadi sekarang? Unfairness. Kasihan itu orang miskin di Papua, di NTT, sudah di cover oleh insurans, tidak bisa berobat karena tidak ada pelayanan. Jadi harus ada health system strengthening, harus ada anggaran untuk governance, misalnya mengeluarkan perbub tentang ketenagaan, sistem rujukan, itu semua di sini. Jadi setelah saya maksud dengan comprehensive financing harus mencakup 3 ini. Nah sekarang saya kira agak keracunan di sini. Ya, pesan saya, tolong kita di ruangan ini jangan keracunan insurans, biar Pak Prof. Hasbullah aja yang keracunan sendiri. Dia nggak dengar, nggak apa-apa. Jadi, okay. Baik. Jadi saudara, sekarang kita bicarakan bagaimana membiayai public health. Next slide. Slide saya dong. Nah ini saya lewati saja, sudah tahu ini kan 5 level prevention dari health promotion, specific protection, diagnosis dini, kemudian disability dan rehabilitasi saya lewati. Ini perbedaan antara public health dengan medical care. Yang penting adalah bahwa public itu adalah public good. Ya, tapi kalau medical care itu lebih bersifat private good. Saya ingin ulas sedikit mengenai itu. Jadi ini ilmunya Pak Pui, Pak dari Purwi, ekonom ya. Saya ingin agak pelan-pelan ini saudara, dan minta waktu Pak Budi ya. Kenapa kita katakan public health itu public good? Dalam ekonomi, barang-barang itu bisa dibagi 3, barang jasa, public good, merit good, dan private good. Ya. Suatu barang itu disebut public good kalau tidak menimbulkan marginal cost, tidak menimbulkan biaya tambahan kalau kita mengkonsumsi barang itu. Contohnya adalah mercusuar. Mau 1 kapal, 2 kapal, 3 kapal, tetap cost mercusuar itu sama. Ya. Sehingga kapten kapal mengatakan, if I did not create marginal cost, why do I have to pay? Jadi ada reluctancy untuk membayar. Yang kedua, excludability. Kita tidak bisa melarang orang itu menikmati barang tersebut. Kita tidak bisa melarang kapten kapal, kamu kapal Panama nggak boleh lihat itu mercusuar di Pulau Seribu. Ya, saya nggak lihat, dia bisa intip. Jadi non-excludable, kita sebut free rider. Nah kalau saya bisa mendapat gratis, buat apa saya bayar? Jadi tidak mau dibayar. Tidak berebut, karena mercusuar tidak akan habis-habis. Tetapi manfaatnya, eksternalitinya tinggi sekali. Nah karena tidak ada yang mau bayar saudara, manfaatnya besar. There must be someone come to pay. Siapa itu? Pemerintah. Itu berbeda dengan private good, marginal cost-nya besar. Misalnya saya pakai mobil mewah, excludable, tidak punya uang jangan beli mobil mewah, bersaing. Tetapi manfaatnya bagi orang banyak kecil. Nah, ini bisa dengan mekanisme tarif, bisa dengan mekanisme insuran. Tapi kalau ini tidak bisa, harus pemerintah. Itulah public good. Yang di dalam publik kesehatan kita sebut UKM. Jadi UKM ini negara harus hadir. Kita tidak bisa klaim ke BPJS setelah melakukan voting di 2-3 desa. Habis semprot malaria datang ke BPJS ya disuruh pergi. Tidak bisa kita klaim pendidikan kader ke BPJS. Tidak bisa kita klaim imunisasi massal di lapangan ke BPJS. Bangkrut BPJS karena Prof. Budi tidak memasukkan itu dalam menghitung premi. Ya kan? Jadi saya mengatakan dana BPJS jangan dipakai untuk UKM, Prof. Budi, jangan. Karena Prof. Budi kan tidak menghitung itu kos menyemprot, kos malaria, melatih kader, rapat dengan camat. Kos itu kan tidak dihitung dalam premi. Premi dihitung berdasarkan financial risk terjadi kalau orang sakit. Ya udah, bayar untuk itu. Oleh karena itu saudara, UKM ini harus dibiayai tersendiri. Berikut. Nah ini tadi sudah. Jadi saudara, sebetulnya kebijakan kita apabila sudah benar. Dalam Undang-Undang 36 disebut UKM itu bersifat public good, maka menjadi tanggung jawab pemerintah. Pak Puri ya.
Tetapi kalau UKP sudah diatur undang-undang ini, pasal 115, itu bisa melalui sistem asuransi, ya kan. Kemudian orang miskin disubsidi pemerintah, Undang 40, 5% APBN tadi Pak untuk kesehatan, 10% APBD untuk kesehatan. Kebijakan itu sudah baik, ya. Nah, bagaimana membiayai public health ini, saudara? Pertama adalah kita sudah melaksanakan BOK, bantuan operasional kesehatan, yang sekarang disebut DAK non fisik. Jadi disalurkan melalui DAK, dia menjadi bagian dari APBD. Ya, besarnya ini 390 sampai merangkak naik 2016 Pak Puri itu 2,4 triliun kalau nggak salah. Saya pernah bilang ke Bu Endang, Bu naikin dong 10 triliun gitu kan. Apa-apaan, saya baru jadi menteri sudah dinaikin. Karena tanpa public health ini JKN nanti akan bangkrut Pak. Nah, bandingkan dengan PBI 1975, kemudian 19,9, dan tahun sekarang ini 25,5 triliun untuk menjernihkan air keruh yang dihilir tadi. Yang kedua adalah, jadi saudara, kalau dari pusat ya bagaimana DAK ini bisa dinaikkan, DAK non fisik. Ya kalau tadi 2,4, Pak Purwi ya bisa nggak naik merangkak, saya tidak minta 10 deh, barangkali bisa naik jadi 3, 4, karena itu nanti akan menyelamatkan JKN. Ya, nah sekarang dari APBD ini ada survei di 8 kabupaten yang kami lakukan. Sebetulnya pemerintah sudah comply dengan 10% nih rata-rata. Tapi saya mengkritik 10% ini Pak Purwi. Ini contoh, kalau 10% APBD maka terjadi fluktuasi. APBD naik, dia naik, turun. Sedangkan sakit manusia tidak berfluktuasi. Itu satu. Kedua, terjadi disparitas antara kabupaten. Yang APBD-nya tinggi, per kapitanya besar, yang rendah ya kecil. Ini 8 kabupaten derajat kesehatannya sama, tapi lihat anggarannya berbeda-beda. Jadi sebetulnya saya tidak setuju. Kalau saya pikir Prof. Jula ya perlu diamandemen 10% itu. Ya, nanti gimana? Berikut caranya untuk dihitung yang benar. Nah, berapa untuk UKM? Ini tadi hulu ini yang hijau-hijau ini nyaris tidak terlihat di situ Bondo ini. Habis untuk UKP dan PSK ini bukan pekerja seks komersial tapi penguatan sistem kesehatan, regulasi, pendidikan dan sebagainya. Jadi uang kita kalau lihat tadi 3 pilar itu ya hampir nihil untuk public health funding ini. Jadi kesimpulannya saudara, sampai hari ini ya public health itu adalah sektor gurem, anggarannya kecil, sebagian besar tergantung pada BOK yang sekarang DAK non fisik yang kenaikannya merangkak, dan ini bisa membawa dampak pada JKN. Jadi sudah lihat ini defisit tadi Pak Puri mengatakan ini defisit JKN 3,3 triliun, 5,8 tahun ini saya nggak tahu, kalau saya perkirakan Prof. Budi 6,8 triliun defisit, tapi ada yang mengatakan mungkin 7,4. Ya, subsidi PBI dari 19 naik ke 25,5. Apa yang terjadi tahun depan? Suruh Prof. Budi yang menghitung nanti itu, ya. Nah, ini spending kita JKN pada tahun 2015 yang lalu 52 triliun, ya 23% untuk bayar kapitasi. Dan kita tahu kalau pernah di puskesmas sebagian 75% penyakit itu adalah self-limiting diseases yang preventable, bisa dicegah dengan UKM. Kalau posyandu kita jalan, maka mungkin tidak akan perlu segini untuk primary care. 7,5% untuk delivery, persalinan. Apa yang terjadi ini? Saya kira ini gara-gara kita barangkali terlalu melakukan generalisasi, semua pekerjaan Soeharto itu jelek, maka KB juga kita terbengkalaikan. Ya, KB pernah Indonesia menjadi Pak Nisar ya acuan dunia. Sekarang total fertility rate kita 2,6. Ya, CPR kita 68%, dari dulu 80, hampir 80%. Sebetulnya ini bisa dicegah kalau KB kita berhasil. KB itu UKM. Ya, jadi ada apa PLKB, lapangan dan sebagainya. Ini UKM, ini UKM. Penyakit kronis 10,5%, hipertensi, diabetes, kanker.
ini juga sebetulnya bisa kita tangkap di awal kalau screening jalan. Screening di masyarakat juga UKM. Jadi saudara, saya menghitung 46% dari 52 triliun bisa dikurangi kalau Pak Purwi mengalokasikan UKM itu lebih besar. Tapi kalau terus kita merespon premi, ya silahkan jernihkan air keruh itu di hilir sampai bangkrut. Oke, bagaimana kita mengimprove public health ini, Prof. Hasbullah ya? Saya menyarankan sebetulnya berapa, apakah betul 10%? Sekarang urgent sekali kita menurut saya buatlah costing tool. Tadinya di Prof. Hasbullah kan kita susut, kita bangun dengan IPSS, tapi keburu dipotong oleh donor tetangga kita Australia itu kan. Tadinya sudah punya rencana costing tool yang bisa dikerjakan oleh 514 dinas kesehatan, dia hitung sendiri bagaimana public health itu. Nah setelah itu dilatihkan, silahkan mereka hitung. Asumsi saya itulah yang normatif, sejelek-jeleknya costing yang menunjukkan berapa public health yang diperlukan. Nah dari itu Pak Purwi nanti bisa kita hitung-hitung DAC ini berapa kita naikkan. Tapi warning, ya, box dulu banyak di tempat-tempat puskesmas itu tidak terserap karena tidak ada tenaga. Jadi nambah uang saja Pak Purwi, kalau tidak ada orang menyerap itu malah petaka juga. Mestinya komprehensif ya, ada infrastruktur, ada tenaga, ada dana ya. Nah oleh karena itu sangat penting kita melengkapi tenaga sanitarian, gizi masyarakat, tenaga KB, tenaga promkes di puskesmas. Sedikit tentang tembakau, masih ada waktu Pak Budi? Habis ya. Saat terakhir ini sebetulnya bukan bagian, tapi saya penasaran ingin menyampaikan ini analisis kuintil dari belanja masyarakat untuk rumah tangga, untuk macam-macam, pendidikan, kesehatan, tembakau, lain-lain. Saya ambil contoh Sumba Barat Daya saudara, tahun 2014 ini kabupaten miskin, 93% penduduknya. Belanja untuk rokok 101 miliar. Jadi kira-kira 90 miliar itu dari orang miskin untuk rokok. Sehingga kepada Pak Ndara, Wakil Bupati, Pak Ndara, penduduk miskin Sumba Barat Daya ini adalah penduduk miskin yang sangat dermawan, karena menyumbang 90 miliar untuk 4 pabrik rokok besar di dunia. Orang terkaya. Dan ini kita temukan di kabupaten-kabupaten lain. Jadi Pak Purwi ya, barangkali Indonesia ini harus dapat award ya, karena orang miskin Indonesia the most generous poor people in the world ya, contributing their money to the 4 big giant tobacco company. Luar biasa ini yang terjadi. Oleh karena itu saya setuju Prof. Hasbullah kembalikan kepada mereka, tapi Prof. Hasbullah jangan ke JKN, jangan ke JKN, perkuat UKM tadi ya. Nggak apa-apa. Nah yang terakhir barangkali ya, kita jual UKM Pak Budi tidak harus kesehatan ya. Untuk makanan, karena kata Badan Litbang 26% jajanan makanan anak sekolah mengandung bahan beracun berbahaya. Ya barangkali bisa dari industri makanan ya, kesehatan sekolah, BKKBN ya, industri apa namanya itu pertanian, silahkan tebang hutan, tanam kelapa sawit, tapi jangan bikin asap misalnya seperti itu. Jadi banyak sektor-sektor lain bisa berperan dalam menambah anggaran public health yang kurang tadi. Baik saudara, saya dengan Pak Firman sebetulnya sama, cuman kita perlu ada apa namanya exercise of the mind ya. Kalau semuanya sama, saya ingat itu Pak Nizar pernah baca Animal Farm ya, semuanya ikut snowball sangkep si babi itu, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Nah kita bukan Animal Farm, jadi perbedaan pendapat itu memperkaya kita untuk mencari solusi. Terima kasih.